Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novali Mardika dari kelas 3G Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan, kelebihan, dan fungsi beberapa software perkantoran, multimedia, dan internet browser. Nah, di sini saya akan mengerjakan ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang dosennya adalah Pak Arif Solihudin. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk software perkantoran, di sini saya menggunakan Microsoft Office, LibreOffice, dan OpenOffice. Lalu untuk aplikasi multimedianya, saya menggunakan Winamp, Windows Media Player, dan VLC Media Player. Untuk aplikasi internet browsernya, saya menggunakan Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dan Internet Explorer. Oke. Mungkin di sini juga saya akan memperlihatkan beberapa aplikasi dari yang di list tadi yang saya gunakan. Oke, untuk yang pertama software perkantoran. Software perkantoran di sini ada yang pertama Microsoft Office. Kita bahas dari fungsinya dulu. Sesuai namanya, Microsoft Office sering dipakai di office atau kantor untuk keperluan mengetik biasa, keperluan mendata keuangan, dan keperluan presentasi. Microsoft Office ini bukan hanya untuk dipakai di kantor juga, karena bisa dipakai di sebagai bagi kita mahasiswa gitu, untuk mengerjakan tugas, untuk melakukan presentasi. Untuk kelebihannya dari Microsoft Office ini mudah dimengerti karena hampir setiap kita membeli laptop sudah dilengkapi dengan Microsoft Office, dan semakin berkembangnya Microsoft Office juga semakin banyak fitur dan lebih nyaman dilihat mata. Mungkin bisa dilihat dari layar di sini gitu ya. Ini kan Microsoft Word. Kayak di sini Microsoft Word yang tahun 2019. Di sini sudah semakin enak gitu melihatnya. Tidak seperti yang Microsoft Office yang tahun 2013 atau 2010 kalau tidak salah. Itu mungkin masih agak tajam-tajam. Kalau sekarang 2019 sudah lebih simple dan pasti fitur-fiturnya juga lebih banyak. Oke. Kita lanjut ke kekurangannya. Saking banyak fiturnya, cukup banyak fitur yang tidak terpakai. Apalagi kalau kita hanya membuat surat biasa, membuat data keuangan sederhana, dan juga Microsoft Office cenderung berat untuk laptop 4-5 tahun ke belakang, termasuk laptop saya. Dan untuk Microsoft Office berbayar dan cukup mahal untuk golongan mahasiswa atau siswa yang penggunanya tidak terlalu kompleks. Ya, emang untuk Microsoft Office ini harganya cukup mahal jika kita ingin membeli, jika kita hanya untuk menggunakannya sebagai tugas. Ya, jujur saja mungkin Microsoft Office yang saya gunakan saat ini kerekan untuk tugas-tugas biasa, karena jika untuk membeli ya masih belum sanggup. Dan di dalam Microsoft Office sendiri bukan hanya ada Microsoft Office Word saja, tapi beberapa ada yang lainnya juga. Oke, mungkin seperti ini. Nah, di Microsoft Office sendiri tuh ada Microsoft Word jelas yang tadi, lalu ada Microsoft Excel. Nah, ini Microsoft Excel tuh biasanya untuk administrasi. Lalu ada PowerPoint untuk presentasi. Terus ada OneNote. Oke, OneNote ini mungkin lebih ke cuman apa ya, kayak buat note gitu doang. Lalu untuk ini ada Microsoft Access juga. Lalu ada Publisher. Sebenarnya untuk Microsoft Office-nya itu hanya 3 ini aja nih. Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Untuk Microsoft Office mungkin sekian. Oke, kita lanjut ke LibreOffice. Oke, untuk LibreOffice di sini untuk fungsinya kurang lebih sama karena dengan Microsoft Office. Karena ya di sini aplikasi perkantoran yang kurang lebih ya sama untuk mengerjakan surat menyurat atau untuk mengerjakan administrasi yang lainnya. Untuk kelebihannya, LibreOffice bisa didapatkan atau tidak berbayar alias gratis. Jadi untuk mahasiswa atau siswa lebih dianjurkan memakai LibreOffice ketimbang mengcrack Microsoft Office. Ya, mungkin
untuk jalan benarnya LibreOffice itu seperti ini, harusnya itu seperti ini gitu. Tapi kenapa saya tidak memakai LibreOffice? Dikarenakan LibreOffice ini mungkin ada di kekurangannya. Alasannya saya tidak menggunakan ini. Oke, mungkin kita lanjut ke kekurangannya. Untuk beberapa orang yang sudah terbiasa dengan Microsoft Office, mungkin akan memakan waktu lagi untuk menguasai LibreOffice. Ini karena user interface-nya yang berbeda dengan Microsoft Office. Ya, ini salah satunya saya kenapa tidak menggunakan LibreOffice. Karena ya nanti butuh waktu lagi gitu untuk mengertinya lagi, tempat-tempatnya di mana. Itu mungkin butuh waktu yang lebih lagi. Jadi saya mungkin lebih memilih untuk meng-crack Microsoft Office. Untuk tampilan dari LibreOffice yaitu ada seperti ini. Itu ada yang paling atas itu untuk Word-nya, yang tengah untuk Excel, lalu yang paling bawah itu untuk PowerPoint-nya. Itu kalau bahasa di Microsoft Word-nya. Mungkin yang lanjutnya yaitu OpenOffice. Nah, OpenOffice ini ya fungsinya juga sama seperti Microsoft Office dan LibreOffice. Mungkin untuk kelebihannya, OpenOffice lebih minimalis untuk GUI-nya, dan untuk source code-nya tersedia untuk umum. Dan untuk OpenOffice juga bisa dipakai di banyak platform. Untuk GUI-nya juga buat setiap platform itu tidak berubah-ubah gitu. Jadi hanya satu saja, dan untuk misal di Windows atau di iOS atau di yang lainnya di Linux itu tidak berubah. GUI-nya seperti user interface-nya seperti ini saja. Mungkin untuk kekurangannya dari OpenOffice sendiri itu makan banyak daya. Bisa dibilang hampir sama beratnya dengan Microsoft Office. Dan untuk membuka file yang berekstensi doc atau dokumen akan acak-acakan atau paragrafnya tidak rapi. Ya, karena doc itu kan formatnya Microsoft Word ya. Jika kalau dimasukin ke OpenOffice ya kemungkinan tidak akan rapi. Tuh. Ya kurang lebih begini tampilan dari OpenOffice. Terlihat di sini lebih kayak Windows XP zaman dulu ya. Jadi masih nggak seperti Microsoft Office. Lalu lanjut ke aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia di sini ada itu Winamp. Fungsi dari Winamp adalah MP3 atau MP4 player, bisa juga dipakai untuk televisi. Lalu kelebihan dari Winamp adalah dia memiliki cloud sendiri. Jadi, musik atau video kita bisa tersinkronisasi antar perangkat. Jadi dari HP, laptop, komputer, atau televisi kita sekalipun bisa disinkronkan gitu. Jadi musik di handphone bisa ada di laptop dan sebaliknya. Dan Winamp juga bisa digunakan di berbagai device ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Winamp juga gratis, bisa didapatkan siapa saja. Ya, Winamp tuh mungkin sudah terkenal dari dulu gitu kan. Di warnet-warnet banyak yang memakai Winamp. Lalu untuk kekurangannya dari Winamp itu, untuk user interface Winamp sendiri terbilang klasik atau tidak berkembang, dan Winamp juga tidak bisa mengimbangkan volume dari musik atau video yang kita setel, dan terkadang tidak bisa mendapatkan subtitle dari video yang sudah hard sub. Jadi semisal kita mempunyai video yang sudah hard sub gitu, yang subtitle sudah ada di video tersebut, tetapi di Winamp itu tidak terbaca, jadi subtitle tidak keluar. Iya, kurang lebih tampilan dari Winamp seperti ini gitu. Jadi bisa dilihat di situ ini tuh tampilannya udah lama sekali gitu loh. Nggak kayak Windows Media Player, nggak kayak VLC. Di situ kan udah desainnya lebih bagus lah daripada Winamp. Maupun Winamp ini never get old sih. Oke, mungkin kita lanjut ke aplikasi kedua yaitu Windows Media Player. Oke, untuk Windows Media Player sendiri fungsinya ya kurang lebih sama seperti Winamp, dan kelebihannya itu sudah terinstall otomatis di setiap komputer atau laptop yang memakai sistem operasi Windows. Nah, jadi mungkin sama seperti Internet Explorer atau lain-lain,
ini aplikasi Windows Media Player ini sudah terinstall otomatis gitu di laptop atau PC kita yang memakai sistem operasi Windows. Lalu kekurangannya itulah tampilannya kurang disukai beberapa orang, settingan yang ada di Windows Media Player juga kurang banyak dan memori yang digunakan cukup besar. Mungkin untuk tampilannya seperti ini ya. Windows Media Player itu bisa dilihat tampilannya gini-gini aja gitu loh, tidak, mungkin kurang up to date. Jadi mungkin seperti bisa dilihat seperti di sini gitu ya. Ini kan tombol forward dan backwardnya zaman sekarang kan sudah tidak seperti ini gitu, ada frame-nya, ada bulatnya, terkesannya jadi kayak klasik gitu, jadi kayak kok kurang gitu loh kan kalau misal VLC gitu. Oke, kita mungkin sekalian lanjut ke yang VLC. Nah, jika dibandingkan antara VLC dengan Windows Media Player tadi, ini bisa dilihat beberapa orang akan lebih suka ke VLC karena tampilannya lebih simpel. Nah, itu lanjut ke fungsi dari VLC. Oke, fungsi dari VLC ini sama dengan Winamp dan Windows Media Player, yaitu mengular MP3 dan MP4. Kelebihannya, digunakan oleh orang banyak karena banyak mendukung format video dan suara. Dan VLC juga bisa memberikan masalah pada audio, dan jika ada subtitle pada video yang kurang pas timingnya, bisa disamakan timingnya menggunakan VLC ini. Lalu kekurangannya, belakangan ini ditemukan bug pada VLC yang sangat berbahaya, yaitu mudah diretas bagi peretas yang biasa menggunakan file MP4 untuk mengekstrak data dari pengguna. Ya, mungkin ini bugnya cukup berbahaya untuk pengguna, termasuk saya sendiri, karena ya ini bisa diretas gitu, data kita bisa diambil. Tapi untuk tampilan sendiri saya jelas lebih suka ke VLC gitu, lebih rapi, lebih simple. Oke, lanjut ke aplikasi internet browser. Oke, untuk aplikasi internet browser sendiri, di sini ada Google Chrome. Fungsi dari Google Chrome utamanya untuk browsing, sudah jelas karena di internet browser. Google Chrome sendiri juga memiliki fungsi tambahan lain yang memungkinkan penggunanya mensinkronisasi akun Google dengan browser tersebut. Pengguna dapat memasang ekstensi yang menjangkit kerja, membuka beberapa bentuk file di dalam browser, dan melakukan inspect elemen pada suatu web page. Di sini pengguna dapat memasang ekstensi yang menjangkit kerja dan membuka beberapa bentuk file dalam browser. Jadi ketika misal kita ingin membuka file PDF di laptop, terkadang kan terbukanya bisa di Google Chrome, itu salah satunya, dan melakukan inspect elemen pada suatu web page. Oke. Mungkin di sini inspect elemen itu, nah di sini ada inspect, klik kanan aja terus ada inspect. Jadi kita bisa lihat itu codingannya seperti apa di sini gitu untuk inspectnya. Itu untuk fungsi dan sedikit kelebihan dari Chrome. Oke. Kita lanjut ke kelebihannya, kita lanjutkan lagi ya, karena dibuat oleh Google yang dimana banyak dipakai oleh orang banyak dan bisa terintegrasi dengan handphone kita. Ya, mungkin di handphone kita juga ada yang memakai Chrome. Jadi Chrome itu bisa kesinkron gitu historinya dengan menggunakan akun Google. Bisa lihat dicoba sendiri gitu untuk kelebihan ini. Lalu untuk kekurangannya, banyak memakan RAM dan selalu ada background proses yang berjalan untuk menyimpan data tab-tab yang ditutup selama session. Mungkin sudah banyak dikenal ya, Google Chrome itu makan RAM-nya tuh banyak, apalagi kalau banyak tab-tabnya. Pasti laptop juga akan semakin slow gitu kalau banyak tabnya dibuka di Google Chrome. Itu mungkin sudah sangat terkenal dan sudah sangat awam. Oke, lanjut ke Firefox. Oke, untuk Firefox sendiri fungsinya jelas tidak jauh dari
Google Chrome untuk mengakses internet. Fungsi membuat Anda mengakses internet dan memperoleh berbagai macam informasi dari sana. Dengan dukungan fitur yang dimiliki aplikasi yang seperti ini, membuat kemudahan berselancar internet akan semakin menyenangkan. Ya, Firefox mungkin salah satu aplikasi internet browser yang sangat aktif gitu ya. Jadi sering di update terus Firefox juga mungkin lebih ringan. Dan untuk kelebihannya, Mozilla ini sudah menyediakan banyak add-on yang akan terus dikembangkan baik oleh pemiliknya sendiri maupun para pengembang atau developer yang berasal dari berbagai belahan dunia, menyediakan konfigurasi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan Internet Explorer. Jadi, Anda bisa lebih nyaman ketika hendak melakukan beberapa pengaturan sesuai dengan kebutuhan Anda. Mozilla Firefox merupakan aplikasi browser yang mempunyai ukuran aplikasi kecil. Aplikasi ini hanya sekitar 5 MB. Hal ini berbeda jauh dengan Internet Explorer yang memiliki ukuran mencapai 80 MB. Nah, bisa dibilang tadi Firefox ini salah satu aplikasi browser yang sangat ringan dan untuk penggunaan datanya sangat kecil. Lalu untuk kekurangan Mozilla Firefox membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan aplikasi yang lain. Ketika hendak memproses sebuah halaman atau situs, Mozilla juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini dikarenakan adanya masalah kompatibilitas maupun juga kesesuaian di antara pengkodean situs dan juga aplikasi ini. Perlu diketahui bahwa Mozilla Firefox bukan merupakan aplikasi yang terhubung dengan Outlook atau Outlook Express. Jadi mungkin beberapa web itu ada yang kurang sinkron gitu, kurang masuk, nggak kompatibel untuk dijalankan di Mozilla Firefox untuk beberapa browser untuk beberapa web. Oke, untuk tampilan dari Mozilla Firefox sendiri di start page-nya kurang lebih seperti ini, lebih simple. Tapi ini bisa diubah sebenarnya tergantung dari tema yang kita gunakan, mau dark theme kayak atau dari animasi lain, itu sebenarnya bebas di customisasinya. Mungkin kurang lebih dari tampilan dari tampilan Mozilla Firefox kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut ke Microsoft Edge. Untuk Microsoft Edge sendiri dan fungsinya jelas sama. Lalu Microsoft Edge ini dirancang untuk menjadi perampan web yang ringan dengan mesin terletak yang dibangun di sekitar standar web, menghapus dukungan untuk teknologi warisannya seperti ActiveX, mendukung ekstensi dan integrasi dan layanan Microsoft lainnya seperti asisten digital Cortana dan OneDrive. Itu juga termasuk alat penjelasan dan modus membaca. Mungkin untuk fungsinya ini ya sama seperti yang lain, dan jika ingin kita membuka PDF atau file-file lainnya, itu otomatis di laptop kita atau PC kita menggunakan Microsoft Edge. Lalu untuk kelebihannya dari Microsoft Edge sendiri yaitu bisa streaming Netflix dengan resolusi 4K yang dimana sangat berguna untuk para penonton video Netflix. Lalu untuk kelebihannya mungkin untuk beberapa orang yang memakai Netflix sangat berguna ya. Dan untuk kekurangannya sendiri, kekurangan dari Edge adalah tidak memiliki fitur seperti Chrome dan Firefox yang dapat menambahkan ratusan ekstensi pada browsernya. Belum kompatibel sama IDM atau Internet Download Manager dan semacamnya, dan tidak bisa copy URL file hasil download, dan tampilan yang berbeda dari browser bawaan Windows sebelumnya akan membuat pengguna Internet Explorer sedikit kesulitan dibanding Google Chrome, masih sedikit lebih cepat Google Chrome. Ya, mungkin untuk Microsoft Edge tampilannya seperti ini. Ini mungkin untuk beberapa orang akan sangat berbeda gitu dari Internet Explorer. Karena apa ya? Karena habis ini kita akan bahas nih. Dan kekurangannya tadi tidak bisa mendapatkan ekstensi-ekstensi yang banyak gitu seperti Microsoft seperti Google Chrome dan Firefox. Oke, kita lanjut ke Internet Explorer. Oke, Internet Explorer fungsinya sudah jelas sama fungsinya, mungkin kita akan skip saja. Kita lanjut ke kelebihannya. Oke, mungkin kelebihannya ini salah satu web browser yang senior atau mungkin sudah dari dulu, dari Windows pertama gitu udah ada gitu Internet Explorer ini. Jadi kita yang sudah lama memakai Windows tidak perlu mendownload dan tidak perlu
ngutak-atik lagi di mana sih story, di mana sih mau menambahkan sesuatu, itu tidak perlu. Kita mungkin sudah hafal. Dan di Internet Explorer ini kita banyak bisa mendapatkan add-on baik dari bookmark dan lain-lain. Dan untuk kekurangannya, ini mohon maaf ada typo di sini. Dan untuk kekurangannya membutuhkan resource yang besar. Tidak seringan Google Chrome saat melakukan start awal, dan tab baru terasa berat dan lambat, terkadang tidak meresponsif dan tidak mendukung script tertentu. Tampilan UI yang membingungkan karena terlalu banyak komen dan juga menebar terlalu banyak, sehingga bagi orang awam akan sedikit membingungkan dan terkesan kurang praktis, tapi bisa dimodifikasi. Untuk tampilan seperti ini, ya mungkin untuk kekurangannya tadi itu tidak seringan Google Chrome saat melakukan start awal, dan tab baru terasa berat dan lambat dan terasa kurang responsif. Itu bisa kita lihat di sini juga. Ini saya sudah membukanya dari tadi, dan new tabnya hanya putih begini saja. Padahal untuk internetan saya kenceng. Jadi mungkin untuk kekurangannya bisa dibuktikan tadi itu. Kekurangannya tuh untuk tab baru terasa berat dan terasa sangat lambat dan terkadang tidak responsif. Ya benar, ini sama sekali tidak responsif. Oke. Ya untuk selanjutnya itu jenis website, yaitu di sini saya akan menjelaskan jenis website berdasarkan fungsi, platform, dan sifatnya. Di sini saya mendapatkan dari web niaga hoster dari Google. Oke, kita yang pertama yaitu jenis web berdasarkan sifat, yaitu ada web statis. Web statis secara sederhana, web statis dapat didefinisikan sebagai web yang kontennya konstan atau tidak berubah. Setiap laman dibuat dengan kode HTML dan menunjukkan informasi yang sama kepada setiap pengunjung. Hanya webmaster atau developer yang bisa mengubahnya atau melakukan update pada konten itu. Umumnya, web statis dibuat menggunakan HTML dan CSS oleh developer yang memahami pemrograman atau coding. Anda juga bisa menggunakan generator web statis seperti Jekyll, Hexo, dan Hugo. Karena website statis tidak membutuhkan update konten secara berkala, website statis tidak membutuhkan database. Biasanya website statis digunakan untuk website perusahaan yang hanya perlu memberikan informasi-informasi dasar seperti alamat, kontak, dan sejarah perusahaan. Ya mungkin ini seperti yang website website perusahaan seperti itu, kayaknya website statis. Oke, untuk website dinamis di sini itu sesuai dengan namanya, dinamis, berubah-ubah. Itu website yang isinya tuh selalu diupdate secara berkala, selalu berubah-ubah, dan menampilkan website dinamis ini menampilkan kontennya dari database, yang database itu hanya bisa diakses oleh webmaster atau developernya. Meskipun begitu, website dinamis dimungkinkan untuk memiliki beberapa user yang bisa melakukan update konten website tanpa mengganggu desain web. Jadi, website dinamis itu kita bisa mengubah tampilan website ini untuk kita sendiri. Jadi, tampilan website ini seperti apa, itu kita ubah-ubah sendiri tanpa mengganggu ke semuanya. Itu website dinamis. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis website berdasarkan platform. Platform untuk website ini ada 3 metode, yaitu CMS, lalu website builder, dan kode. CMS sendiri itu adalah Content Management System. Content Management System adalah perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten digital. Anda bisa menggunakan website ini membuat website dengan cepat dan mudah menggunakan CMS. Beberapa CMS yang paling banyak digunakan adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Dari ketiga CMS populer tersebut, WordPress adalah yang paling mudah untuk dioperasikan. Selain mudah dioperasikan, WordPress juga merupakan pemegang market share terbesar CMS dengan angka 59,9%, hampir 60% dari CMS di seluruh dunia. Artinya, lebih dari separuh pengguna CMS adalah pengguna WordPress. Artinya, Anda akan lebih mudah untuk mendapatkan tips dan tutorial WordPress. Selain itu, banyak pengembang WordPress yang menjadikan plugin-plugin yang mempermudah untuk menambah fitur-fitur website Anda. Lalu ada website builder. Jika Anda ingin membuat website yang lebih mudah lagi, Anda bisa menggunakan website builder.
Website Builder adalah platform yang membantu Anda membuat website dengan cepat, tanpa perlu memahami coding atau kemampuan desain sama sekali. Website Builder ini cocok untuk Anda yang ingin membuat website dalam waktu singkat, tidak mempunyai kemampuan teknis, dan tidak ada waktu untuk mempelajarinya. Lalu untuk beberapa website builder populer adalah Wix, Site Builder, dan Weebly. Kelebihan dari website builder adalah pengguna mendapatkan paket lengkap membuat website dari hosting, domain, hingga pilihan template. Pengguna hanya perlu mengganti konten sesuai yang diinginkan dan bisa dibantu oleh support dari penyedia website builder. Jadi ini untuk orang-orang yang tidak bisa membuat website, bisa melalui wix.com, mungkin banyak iklannya. Lalu site builder dan Weebly itu tanpa perlu kita belajar juga, kita sudah bisa membuat website. Mungkin kebanyakan websitenya itu berbayar tapi ya, tidak gratis. Lalu ada HTML dan CSS. HTML dan CSS ini mungkin kayak hal dasar dulu gitu. Metode ini membuat website terakhir ini memerlukan pengetahuan tentang coding dan menggunakan HTML dan CSS. Anda bisa membuat kode untuk website menggunakan software seperti Notepad++, Text Wrangler, dan Sublime Text. Jadi, kalau ingin membuat website menggunakan HTML dan CSS itu kita harus mempunyai skill dulu gitu. Jadi kita harus coding sendiri, membuat database sendiri, semuanya sendiri gitu. Lalu untuk jenis website berdasarkan fungsi. Yang pertama itu adalah blog atau website pribadi. Kan untuk website pribadi sejak awal tahun 2000-an, blog menjadi tren baru bagi jurnal pribadi yang bisa dikelola dan diakses secara online. Jika Anda ingin menuliskan pengalaman pribadi, opini, atau kisah perjalanan Anda, bisa mempublikasikannya melalui blog. Menuliskan cerita blog bahkan bisa dijadikan sebagai pekerjaan. Banyak blogger Indonesia yang sukses menjadi blog melalui blog mereka seperti Trinity Traveler, Anak Jajan, dan Sugeng. Lalu yang kedua adalah e-commerce atau toko online. Mungkin dilihat dari namanya juga, e-commerce atau toko online itu website-website seperti Tokopedia, seperti Shopee, lalu seperti Lazada, kayak itu website perusahaan. Nah, untuk website perusahaan mungkin lebih kayak tadi yang website statis ya, itu jadi website untuk memberitahu informasi-informasi tentang perusahaan tersebut. Untuk website perusahaan. Lalu blog content marketing. Selain digunakan sebagai jurnal pribadi, blog juga dapat digunakan sebagai alat konten marketing. Anda dapat mendatangkan traffic ke website toko online atau website perusahaan Anda melalui blog. Anda dapat membuat konten atau artikel menggunakan kata kunci yang sering digunakan oleh calon konsumen Anda. Misalnya Anda menjual sepatu kulit. Anda bisa menulis artikel di blog konten marketing dengan kata kunci seperti cara merawat sepatu kulit atau sepatu kulit terbaik. Lalu untuk yang kelima itu adalah organisasi atau instansi pemerintah. Instansi atau organisasi pemerintah ini biasanya domainnya itu .org, organization, atau .or.id. Itu untuk website organisasi. Sedangkan website instansi itu atau instansi pemerintah bisa menggunakan domain .go.id atau .government.id. Contoh-contohnya web itu mungkin seperti web DPR RI itu biasanya ada. Lalu media sharing. Media sharing ini website ini digunakan untuk men-share media gitu, baik itu gambar, foto, atau musik. Lalu website-website jenis ini mungkin seperti ya dari sini SoundCloud, YouTube, terus contohnya seperti Freepik itu juga kan untuk meng-share foto, gambar, atau video. Lalu yang selanjutnya adalah komunitas online. Komunitas online di sini tersedia di internet dengan macam-macam topik. Bisnis atau website komunitas online hanya membahas tentang satu topik tertentu. Di website komunitas online ini, pengunjung bisa mendapatkan informasi terbaru, tips, atau tutorial dari satu atau beberapa topik tertentu. Mungkin contoh-contohnya seperti website. Contoh kecilnya ini seperti fanspage sih, fanspage yang di Facebook itu kan, misal fanspage tentang drone, nah itu
membahas tentang drone saja, membahas tentang tips and trick, tips tutorial gitu. Cuman ini versi yang di websitenya. Lalu ya itu ada website berita ya seperti detikcom atau kompas.com. Itu website yang sering uh, share berita-berita yang sedang ada sekarang gitu, yang sedang terjadi sekarang. Oke, mungkin itu saja untuk jenis-jenis website berdasarkan fungsi, platform, dan sifatnya. Oke, mungkin segitu saja beberapa penjelasan untuk aplikasi, kekurangan, kelebihan, dan fungsi beberapa software perkantoran, multimedia, dan internet browser untuk tugas kuliah UAS interaksi manusia dan komputer, yang dosennya adalah Pak Arif Saludin. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata dan salah penulisan, dan mungkin dari pengucapan juga masih terbata-bata. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.